Saya sangat menghormati Indah. Saking saya menghormati Indah, saya rela mengubur perasaan saya waktu Indah datang ke rumah ini menjadi istrinya Mas Rian. Alah, udahlah. Saya nggak percaya semua omongan kamu. Tidak ada yang tahu bahwa aku menolongmu dan mendapatkan foto-foto tersebut. Bersikaplah yang baik dan pura-pura naif. Seolah-olah kamu tuh korban dari semua persoalan yang muncul. Iya, Ma. Tania, kalau memang kamu wanita yang punya martabat, kamu harus tahu batasannya. Dan kamu harus tahu bagaimana cara untuk mempertahankannya. Konsekuensinya sudah jelas. Jika seseorang ingin mencemarkan nama baikku, ingin membuat masalah dalam hidupku, dan ingin menghancurkan hubunganku dengan suamiku, dia hanya bermimpi kalau dia akan berhasil. Saya kasihan sama Nyonya Indah. Dia orang baik, tapi kenapa semua orang ingin menyakitinya? Bahkan anak-anaknya ikut membencinya. Antara Pak Roni dengan Pak Rian, semuanya karena Saoda. Saoda yang selalu mengikuti perintah Nyonya Tania, Pak. Mas, apa lagi yang harus aku lakukan supaya kamu percaya sama aku? Kalau kamu nggak melakukannya, itu yang mau kamu bilang. Kamu nggak sadar ya? Kamu sudah membuat aku menderita. Aku? Iya, apa sih mau kamu sebenarnya? Aku masih kurang sama kamu. Jangan-jangan kamu menikahi aku punya tujuan lain. Kalau Mbak Indah ingin hidup bahagia, Mbak Indah harus melarang Mas Rian untuk menemui Monica. Tapi Mbak Monica sangat baik terhadap kami. Dan dia sangat perhatian. Memang. Tapi musang bisa merubah bulunya menjadi bulu domba untuk mengelabui musuhnya. Si Indah sudah keluar dari rumah ini. Yang bener kamu? Masa udah bohong sih menyonya? Mas, Indah pergi dari rumah. Padahal aku sudah berusaha untuk membujuk dia supaya nggak pergi. Kamu menikah dengan Indah karena punya alasan. Demi cinta kamu, kebahagiaan keluarga kamu, dan kebahagiaan anak-anak kamu. Tapi kamu tidak dapat apa-apa dari pernikahan itu, Rian. Kalau kamu bahagia, tidak mungkin kamu malam-malam begini duduk di sini, Rian. Ini realita, Rian. Kamu hanya menginginkan suatu harapan yang kosong. Sebagai bisnismen yang sejati, kamu pasti tahu antara hidup dan bisnis ada filosofi yang sama. Tidak, Monica. Bisnis dan hidup pribadi tidak bisa disamakan. Tapi intinya tetap sama, Rian. Ada pengorbanan, keyakinan, kepercayaan, dan pertarungan. Tapi tidak boleh ada keraguan-raguan. Cuma kamu masih memiliki sifat itu, Rian. Sifat keraguan-raguan. Kalau tidak, kamu tidak akan meninggalkan istri kamu yang lama. Dari situ kamu bisa belajar, Rian. Karena keraguan itu bisa merugikan diri kamu sendiri. Keraguan itu seperti benalu, Rian. Benalu yang sangat mematikan. Jadi kamu harus membunuhnya. Supaya kamu bisa berhasil, Rian. Aku akan selalu tetap bersama kamu. Satu hal lagi yang harus kamu lakukan, Rian. Jangan terlalu banyak duduk dalam kesedihan. Aku ingin minta satu hal sama kamu. Tersenyumlah buat aku, Rian. Aku senang melihat kamu tersenyum. Mas sudah makan malam? Apa ini, Mas? Kamu lihat aja sendiri.
Enggak, Mas. Ini foto pasti udah direkayasa, Mas. Iya, rekayasa. Pasti ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarga kita, Mas. Ya, direkayasa. Saya sangat menghormati Indah. Saking saya menghormati Indah, saya rela mengubur perasaan saya waktu Indah datang ke rumah ini menjadi istrinya Mas Rian. Alah, udahlah. Saya nggak akan percaya semua omongan kamu. Ini semua hanya sebuah rekayasa. Dan saya sekali lagi nggak akan percaya, walaupun Indah harus menangis di depan saya. Kalau nggak mau ditelepon, di SMS saja Pak Roni. Kasih tahu Nyonya Indah pergi dari rumah. Coba kamu lihat dari siapa? Dari Roni. Kalau gitu biarin aja lah. Dia paling cuma ingin minta maaf. Kamu yakin kamu baca? Iya. Kalau perlu kamu delete aja. Kalau nggak di-delete, Rian pasti panik. Dia pasti minta cepat-cepat pulang. Lalu dia akan melupakan rasa kecewanya pada Indah. Ya, Rian nggak boleh sampai tahu SMS ini. Kamu benar, Roni mau minta maaf. Tapi nggak semudah itu ya. Tapi aku kasihan sama Tania, Rian. Dia mempunyai suami, tapi tidak seperti mempunyai suami. Pak, berhenti, Pak, berhenti. Indah. Maaf. Saya salah orang. Kamu cari siapa sebenarnya? Kakak ipar saya. Namanya Indah. Mobil Mas Rian. Mas Rian, Monica. Jadi benar apa yang dikatakan Daniel. Mereka kelihatan mesra sekali. Aku bisa melihat Monica memeluk bahu Mas Rian. Aku bisa melihatnya. Si rumah ini belum pada pulang, Ma. Nggak tahu pada pergi kemana. Tuh, kok aneh? Iya, memang aneh. Dari semalam si Indah pergi dari rumah. Terus setelah tahu Indah pergi, Mas Roni langsung pergi untuk nyari dia. Nggak lama kemudian, Mas Rian juga ikut pergi. Tapi setelah dia ngobrol lama dengan Monica. Kalau semua pergi, apa kamu rugi? Enggak sih, Ma. Kecuali Mas Roni. Kalau Mas Rian sama Indah mau pergi kemana aja, Tania sih nggak peduli. Malahan Tania merasa beruntung kalau Indah pergi. Bahkan kalau Mas Rian dan Monica saling jatuh cinta, terus mereka mau merit, Tania nggak apa-apa, malah bagus kok. Enggak, Tania. Mama nggak pernah setuju Rian sama Monica. Oh, kenapa? Karena Monica itu impian Daniel. Kalau sampai Monica bersama Rian, maka impian Daniel bisa hancur. Jadi Daniel? Kamu harus tahu, Tania. Demi mewujudkan impiannya itu, dia atur banyak cara supaya bisa tinggal serumah dengan Monica. Oh ya udahlah, Ma. Tania itu nelfon Mama mau sharing, bukan buat ngomongin hal lain. Mama tahu. Tapi kamu juga harus tahu soal Daniel. Toh selama ini juga semua urusan kamu selalu Mama bantu sampai selesai. Bahkan semua berjalan mulus sesuai dengan rencana.
Sekarang Mama tanya, apa masalah kamu? Masalah Tania sekarang, Ma. Karena Mas Roni itu belum pulang dari semalam karena nyariin si Indah. Nah, kalau sampai sekarang Mas Roni nggak bisa nemuin Indah, dan kalau terjadi sesuatu sama Indah, dia tuh pasti nyalain Tania. Karena Mas Roni itu masih belum percaya dan masih curiga kalau Tania yang naruh foto-foto itu di rumah. Kuncinya, kamu jangan sampai lengah. Maksud Mama, kamu jangan ngaku kalau kamu yang melakukan itu semua. Nggak mungkin, Ma. Tania nggak mungkin mau ngaku. Dan sebenarnya Tania sisipin nomor telepon studio foto itu di HP-nya Indah. Apa kamu sudah gila? Enggak, Ma. Tania nggak gila. Tapi Tania punya rencana yang besar. Ya sudah. Mama mau dengar rencana Tania? Iya, jadi Tania berencana licik kalau Tania akan jebak si Indah. Mama setuju kan? Iya, baik. Mama akan lakukan. Yuda, Ica, bangun. Yuda, Ica, ya ampun. Yuda, Ica, bangun. Masya Allah. Emang ada cara lain apa berisik tuh? Nggak ada cara lain, Ica. Karena Bioda mau ngasih kabar baik buat kalian. Kabar baik apa sih? Ya ampun, bangun dulu. Nanti baru Bioda kasih tahu. Nah, sekarang udah bangun. Kabar baik apa? Iya, Pak. Baiklah, tadi malam si Indah sudah keluar dari rumah ini. Terus? Ya, berarti kan dia nggak bakal kemari lagi. Alah, itu mah bukan berita baik, tapi berita bohong. Kok bohong sih? Kalau kalian nggak percaya, cek aja di kamarnya sendiri. Apa Papa nggak tahu? Nggak tahu lah. Soalnya tadi malam papa kalian pergi sama Monica. Sampai sekarang belum pulang. Tidak, sekarang kita bersiap dan bikin pesta. Yang ngerayain pestanya siapa aja, Kak? Ya, nanti aja deh kita atur. Mendingan kita siap-siap sekolah dulu. Bioda tinggalkan kamar ini dan bikin sarapan untuk kita. Bioda mau pergi, tapi ada syaratnya. Apa? Ajak Bioda dong ke pesta. Bioda kan bisa bantu kalian. Aduh Bioda, mendingan bikin sarapan dulu ya untuk kita. Yaudah cepetan. Soal pesta gimana dong? Udah, biar aku pikir-pikir aja dulu. Yaudah ya, sana Bioda. Cepet. Aduh, ya Allah, ya anak ini. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini, Daniel? Apa aku pernah tanya, di mana kamu nginap semalam? Itu bukan urusan kamu. Ini juga bukan urusan kamu, ini urusanku. Enggak, Daniel. Kamu harus kasih tahu saya, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu juga harus katakan, di mana kamu nginap semalam. Kamu jangan maksa saya dong. Enggak, aku hanya cari jalan keluar. Jalan keluar buat apa? Buat siapa, Daniel? Setidaknya buat diriku sendiri. Setelah aku tahu, kamu membuang aku setelah memanfaatkan aku. Daniel! Kamu pikir aku boneka atau pengawal pribadi kamu yang kamu bisa atur dan permainkan sesuka kamu, iya? Daniel, kamu bukan boneka saya dan bukan pengawal saya. Tapi kamu teman saya, teman baik saya. Oke, kalau kamu anggap aku teman, aku kasih saran. Supaya kamu tidak mencampuri urusan rumah tangga Rian. Rian sudah menikah. Harusnya kamu tahu, istrinya semalam mengkhawatirkan Rian. Alah, tahu apa kamu soal Indah? Dia itu hanya perempuan tolol yang berusaha menjadi pahlawan pada siapapun, tau nggak? Indah itu wanita baik. Aku sudah tahu semua tentang dia. Apa yang kamu tahu tentang Indah? Itu urusanku. Please Daniel, tolong katakan, apa yang kamu tahu tentang Indah? Rahasia itu akan aku jual. Tapi setelah kamu berhenti mencampuri urusan Rian, maka aku akan katakan semua. Oke, aku akan pergi ke bank. Kamu berbaik hatilah sama aku, maka semuanya akan beres. Mas Rian, udahlah. Mau ngomong apa lagi sih? Nggak ada yang perlu diomongin lagi kan? Kalau kamu ingin minta maaf, nggak perlu. Dan kalau kamu ingin ngomongin masalah Indah,
saya sudah tidak tertarik. Mas Rian, jangan seolah-olah Mas Rian nggak bertanggung jawab. Sudahlah, Ron. Kamu nggak usah pura-pura bertanggung jawab. Kamu tidak melakukan segala sesuatu kan di rumah ini? Dan lagi pula di antara kita sudah tidak ada apa-apa. Kita bukan saudara lagi. Enggak, Mas. Saya udah berusaha untuk menghubungi Mas Rian dari semalam. Saya udah SMS Mas Rian, tapi Mas Rian nggak membalasnya. Sekarang saya udah capek mencari Indah yang nggak tahu pergi kemana. Tapi kalau Mas Rian peduli sama Indah, tolong cari dia sampai ketemu, Mas. Seberapa besar kamu mencintai saya? Aku nggak tahu, Mas. Harus tahu dong. Karena nggak ada alat yang bisa menimbang seberapa besar cinta kita. Satu hal yang harus kamu tahu adalah saya sangat mencintai kamu. Aku tahu, dan aku harap cinta Mas tulus dan tidak pernah berhenti. Kalau berhenti, Maka aku akan mati. jangan pernah ngomong seperti itu. Kamu dengerin detak jantung saya. Apa yang kamu dengar? Duk, duk, duk. Itu ada artinya loh. Apa? Saya cinta kamu, Indah. Saya cinta kamu, saya cinta kamu, saya cinta kamu. Sama, Mas. Hati saya juga bilang gitu. Masa sih? Coba saya dengerin. Kok nggak boleh? Mas, ini tempat di mana perasaan saya nggak bisa dilihat. Kan banyak orang, Mas, malu. Saya rasa sih sebenarnya bukan karena itu kan. Terus apa? Karena kamu sebenarnya takut saya dengerin detak jantung kamu seperti apa. Enggak, Mas. Yang aku takutkan cuma satu hal. Apa? Aku nggak bisa menjadi seseorang yang Mas inginkan. Indah, selama ini kamu adalah satu-satunya wanita yang saya impikan. Jadi saya harap kamu jangan pernah meninggalkan saya. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Iya, Mas, tapi Nggak usah bicara lagi. Sekarang semuanya sudah berubah. Meskipun saat itu salah, atau saat sekarang juga salah. Tapi mungkin dulu salah, sekarang benar. Atau saya nggak tahu harus bagaimana ngebenci kamu. Saya juga nggak tahu bagaimana mungkin saya bisa maafkan kamu. Tapi sekarang kamu ada di mana, Indah? Dimanapun kamu sekarang, saya harap kamu selamat. Dan saya juga berharap keraguan saya salah. Mungkin dari sini saya bisa memastikan semuanya. Tapi sebelumnya saya harus temuin Indah dulu. Ya. Aku tuh gak bisa tidur semalam karena mikirin kamu, mikirin Indah dan mikirin semuanya. Bohong, kamu bohong. Kau bisa tidur nyenyak dan kamu nggak mungkin dapat mimpi buruk. Tolong hentikan tangisan kamu itu. Aku udah gak peduli. Ingat ya, kalau sampai Indah kenapa-napa, aku nggak akan pernah maafin kamu. Kenapa harus aku yang tanggung
bertanggung jawab. Karena kamu adalah biang semuanya. Sampai semua isi rumah ini kena getahnya. Jadi kamu tetap nyalahin aku. Dan kamu tetap nuduh aku kalau aku yang berbuat jahat sama Indah. Iya. Mas, aku ini istri kamu. Dan sebagai seorang istri kamu, aku tuh gak pernah komplain apapun. Meskipun aku tahu di hati kamu itu kamu masih memikirkan seseorang dari masa lalu kamu. Dan aku tetap diam aja setelah melihat semua foto-foto itu. Karena aku tahu cinta aku itu hanya untuk kamu. Dan aku gak akan membiarkan kamu pergi kemanapun. Cinta atau persekongkolan aku gak tahu yang mana yang benar. Tapi kalau sampai aku tahu kamu adalah dalang dari semua ini, aku akan tunjukkan ke kamu pintu rumah ini supaya kamu keluar dari rumah ini secepatnya. Mas, tapi kalau kamu gak menemukan kesalahan di aku, kamu mau janji kalau kamu gak akan pernah meragukan aku lagi. Duduk kamu situ. Aku gak mau kamu menyalahin aku padahal gak ada seorang pun yang melakukan apapun terhadap kamu. Duduk. Duduk situ. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.